Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, hari ketiga Lebaran Jalan Raya Gadok, Jawa Barat macet. Ya, saat ini diberlakukan one way atau sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Kawasan Puncak mulai diserbu wisatawan pemirsa yang ingin menghabiskan waktu libur Lebaran bersama keluarga di kawasan Puncak, Jawa Barat. Pada hari ketiga Lebaran ini, Jalan Raya Gadok, Jawa Barat macet. Volume kendaraan naik 15 hingga 20% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Saat ini sedang diberlakukan one way atau sistem satu arah menuju ke Puncak. Pemirsa, penyeberangan perahu rakit penghubung antar provinsi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menjadi salah satu alternatif warga untuk bersilaturahmi saat momen Lebaran. Selain memangkas waktu dan juga jarak, ongkos menggunakan jasa penyeberangan perahu rakit terbilang murah. salah satu penyeberangan perahu rakit antar provinsi yang berada di Jawa Barat di Dusun Mekarsari, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Wadaherang, Kabupaten Pangandaran. Setiap Lebaran, banyak warga menggunakan jasa perahu ini untuk menyeberangi Sungai Citanduy menuju Jawa Tengah maupun sebaliknya. Ada dua perahu rakit yang dioperasikan di perairan Sungai Citanduy ini. Di hari kedua Lebaran, banyak warga dari wilayah Jawa Barat juga Jawa Tengah yang mengantri menyeberang untuk bersilaturahmi. Selain memangkas waktu juga jarak, ongkos menggunakan jasa penyeberangan perahu rakit terbilang murah. Untuk harga pulang pergi hanya Rp5.000 per orang plus motornya. Lebaran silaturahmi ya. Emang jalur ini satu-satunya alternatif ya Bu? Iya. Pakai rakit. Gak ada jalan lain Bu? Ya, kalau muter kan sana Menganti jauh. Jauh ya. Ini paling cepat ya. Kalau muter dari Menganti terlalu jauh. Jauh ya. Berarti berjam-jam juga ke sana ya. Sini cuma sebentar doang. Berapa menit nih? Berarti berapa menit nih kalau lewat sini? Paling 20 menitan. 20 menit. Kalau lewat Menganti Bisa 1 jam. 1 jam ya. Berarti rakit ini alternatif paling mudah ya. Selain murah, menggunakan perahu penyeberangan juga terbilang cepat. Sebab kalau lewat darat dapat memakan waktu 1 jam 30 menit, namun dengan perahu penyeberangan hanya 30 menit. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramadiansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari ketiga libur Lebaran, arus lalu lintas di lingkar Gentong Tasikmalaya padat merayap di kedua arahnya, baik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ataupun sebaliknya. Ya pemirsa, hingga Rabu siang kepadatan kendaraan terjadi di sepanjang letter U Gentong menuju Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya. Kepadatan terjadi sejak Selasa malam dikarenakan melonjaknya aktivitas wisata selama libur panjang Lebaran. Hal ini juga berbarengan dengan melonjaknya jumlah pengunjung wisata di sejumlah titik wisata di jalur selatan Jawa Barat. Ya, meskipun arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar, kepolisian tetap menyiapkan antisipasi. Polisi akan menerapkan kontraflow di kilometer 47 hingga kilometer 70 ruas tol Jakarta Cikampek jika terjadi kepadatan lalu lintas. Kondisi arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama 1 kilometer 70 saat ini terpantau ramai lancar. Meski demikian, pihak kepolisian tetap akan memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan skema kontraflow. Untuk mengurai kepadatan kendaraan yang dimulai dari kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 70. Per pukul 10 pagi tadi pemirsa, Jasa Marga mencatat ada 11.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama arah Palimanan dan 6.000 kendaraan keluar dari gerbang tol menuju arah Jakarta. Kita akan ajak Anda untuk memantau bagaimana arus lalu lintas bersama rekan Vito Erlangga di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat siang, Vito. Bagaimana arus lalu lintas menuju Jakarta ataupun juga sebaliknya?
Ya, baik Pramdeta dan pemirsa, dapat kami laporkan arus lalu lintas pada hari ketiga libur panjang Lebaran. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya saat ini masih terjadi kepadatan kendaraan. Antrean kendaraan mengular lebih dari 3 km jika berdasarkan pemantauan kami, yaitu dimulai dari kawasan letter U menuju ke Kecamatan Ciawi, yang mana hingga saat ini kepadatan sendiri masih didominasi oleh kendaraan yang mengarah dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Sementara itu dari Polda Jawa Barat sendiri menyebutkan bahwa saat ini arus lalu lintas didominasi oleh aktivitas warga yang melakukan mudik lokal atau berkunjung silaturahmi ke sejumlah titik seperti ke wilayah Tasikmalaya, Garut, dan sejumlah wilayah lainnya di sekitar Tasikmalaya, dan kemudian juga ditopang oleh banyaknya atau menaiknya aktivitas warga yang ingin melakukan aktivitas wisata. Dan selain itu juga Pram dan Deta, kami juga sempat memantau sejumlah titik pariwisata di wilayah khususnya di tempat kami saat ini melaporkan, yaitu terjadi lonjakan yang cukup signifikan di sejumlah titik wisata dengan melonjaknya angka wisatawan yang melakukan aktivitas wisata. Kemudian dari pihak Polda Jawa Barat sendiri hingga saat ini nampak menerjunkan sejumlah personil yang disebar di sejumlah titik, salah satunya di letter U dan di tempat di mana saat ini kami melaporkan untuk mengamankan arus lalu lintas. Namun hingga saat ini kami belum melihat nampaknya dari Polda Jawa Barat sendiri belum menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way seperti yang sudah diterapkan sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terkini di Cikatama sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Yasmin, silakan dengan laporan Anda. Ya, rekan Vito, kami masih bersama rekan Vito di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rekan Vito, ini untuk sebagai antisipasi para pemudik yang melintasi di jalur Anda melaporkan, ini biasanya titik mana saja yang biasanya terjadi kemacetan di sana? Ya, rekan Vito. Ya, rekan Vito, titik mana saja biasanya terjadi kemacetan di Lingkar Gentong ini, rekan Vito? Baik, pemirsa, terdapat gangguan pada rekan kami Vito. Mohon maaf, selamat bertugas kembali Vito. Dan pemirsa, kita langsung ke Yasmin Atania di jalur Cikatama, pemirsa. Namun kita ada informasi lainnya, pemirsa. Ini hari ketiga Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih diserbu pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. tercatat lebih dari 18.000 pemudik akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Suasana stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di hari ketiga Lebaran masih nampak dipenuhi oleh para pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. Pemudik dengan tujuan sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur terpantau memenuhi depan pintu masuk stasiun, ruang tunggu, dan peron penumpang. Sebagian pemudik di stasiun Pasar Senen ini mengaku sengaja mudik di hari ketiga Lebaran untuk menghindari kepadatan. Di hari ketiga Lebaran ini juga, stasiun Pasar Senen memberangkatkan 29 kereta api dengan total penumpang mencapai lebih dari 18.000 orang. Dan pemirsa, untuk mengetahui apakah masih ada warga yang mudik di hari ketiga Lebaran atau mungkin sudah ada warga nih yang balik ke Jakarta, kita akan bergabung bersama rekan Vicky Rian di stasiun Pasar Senen. Selamat siang Vicky, apakah hari ketiga Lebaran ini sudah dikategorikan arus balik ke Jakarta?
Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Memang di hari ketiga Lebaran 1443 Hijriah ini, Stasiun Senen masih diserbu oleh pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. Berdasarkan pantauan kami, memang sejak pagi tadi ini cukup banyak pemudik yang memenuhi area stasiun, baik dari pintu masuk, ruang tunggu hingga peron penumpang. Data yang kami dapat hingga pukul 11 pagi tadi, ini setidaknya Stasiun Pasar Senen sudah memberangkatkan sekitar 11 kereta dengan total penumpang mencapai 6.917 orang. Dan memang terkait arus balik sendiri memang sudah ada tanda-tanda kedatangan penumpang di Stasiun Pasar Senen, namun jumlahnya belum signifikan dibandingkan jumlah keberangkatan, karena memang diketahui hari ini Stasiun Pasar Senen ini akan memberangkatkan lebih dari 18.000 penumpang dengan 29 kereta api, di mana 3 kereta api ini merupakan kereta api tambahan. Untuk arus balik sendiri, berikut pernyataan dari Kepala Humas KAI Daob 1 Eva Khairunisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, tampaknya memang masih banyak pemudik yang melakukan perjalanan di hari Iya, ketiga betul. Lebaran Di hari ini ketiga ya. Lebaran ini masih banyak warga yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman untuk bertemu dengan keluarga. Ditambah ini 2 tahun ini pandemi sangat panjang sekali, dan tahun ini semua boleh dilegalkan untuk melakukan mudik ke kampung halaman masing-masing. Baik, dan pemirsa, kita akan mendengarkan informasi langsung dari PT KAI terkait dengan bagaimana pantauan arus mudik sejauh ini. Dan sementara hari ini sendiri, kalau untuk volume kedatangan masih lebih kecil dibandingkan volume penumpang yang berangkat. Tapi meski demikian sudah mulai terlihat untuk peningkatannya, hanya saja belum terlalu signifikan. Dan untuk kedatangan sendiri, penumpang yang datang di area Daob 1 Jakarta, ini hari ini terdapat sekitar 31.000. Dan mereka yang tiba di stasiun di area Daob 1 Jakarta ini tidak melalui pemeriksaan lagi, karena sebelumnya sudah dipastikan semuanya memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dilakukan di stasiun-stasiun awal keberangkatannya, baik itu dari area-area Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur. Ya, pemirsa, itu dia tadi pernyataan dari Ibu Eva, dan dari Stasiun Pasar Senen tadi sudah ada Fikirian, pemirsa. Selanjutnya kita akan memantau arus lalu lintas di daerah Cikampek Utama. Sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Halo, selamat siang rekan Yasmin. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di daerah Cikampek Utama saat ini? Baik, selamat siang Pram, Deta dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama 1 kilometer 70 tempat saya melaporkan terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya antrian maupun kepadatan kendaraan, dan kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Meski demikian, pihak kepolisian tetap melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan kendaraan dengan memberlakukan sistem kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek hingga menuju ke kilometer 70. Kemudian berdasarkan data dari pihak Jasa Marga per pukul 10 pagi tadi, ada sebanyak 11.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dan ada sebanyak 6.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju arah Jakarta. Dan untuk saat ini pihak kepolisian pun terus sudah menginformasikan, maksud kami, terkait dengan prediksi arus balik yang akan berlangsung mulai tanggal 6 hingga tanggal 8 Mei mendatang, dan juga telah mempersiapkan upaya rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan, yakni dengan sistem one way atau satu arah yang juga diiringi dengan sistem ganjil genap yang nantinya akan dimulai pada tanggal 6 Mei mendatang. Dan saat ini pihak kepolisian tak henti-hentinya menghimbau masyarakat maupun pemudik yang hendak melaksanakan arus balik agar pulang lebih awal sebelum masa prediksi arus balik ini ditetapkan sebelum tanggal 6 guna menghindari adanya kepadatan kendaraan. Pramdeta. Baik, terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Siang.